Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Ceria hari ini, edisi Jumat 27 Agustus 2021. Bersama saya Melia Wandari, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 12 rumah sakit umum daerah yang ada di Provinsi Riau kembali menerima bantuan berupa 145 oksigen konsentrator dari Yayasan Tanoto Foundation. Bantuan alat ini merupakan bagian dari pencanangan 3.000 konsentrator dari Kementerian Kesehatan. Bertempat di ruang Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Gubernur Riau Samsuar secara simbolis kembali menerima bantuan dari Yayasan Tanoto Foundation. Bantuan berupa 145 oksigen konsentrator itu diserahkan langsung Direktur Utama PT RAPP Mulya Nauli. Bantuan ini diperuntukkan bagi rumah sakit dan puskesmas di Riau yang sangat membutuhkan pasokan dan ketersediaan oksigen medis untuk penanganan pasien COVID-19. Gubernur Riau Samsuar berharap alat oksigen konsentrator ini membantu pihak rumah sakit dan puskesmas yang jauh dari ibu kota provinsi. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Perwakilan SK Migas, Pak Riki, kemudian juga Pak Mulya yang telah memberikan bantuan untuk rakyat kita. Harapan kami ini hanya sekedar berjaga-jaga, mudah-mudahan tidak ada lagi pelonjakan. Tapi ini semua kami harapkan kerjasama kita semua dari kabupaten kota ini agar senantiasa tak boleh kita abaikan sedikit pun waktunya. Agar misalnya yang jauh-jauh itu yang mereka sulit mendapat oksigen dan lama waktunya, itu yang kita utamakan dulu gitu. Kalau yang mudah dijangkau ini barangkali sebentar aja udah sampai oksigennya. Yang pertama kan APD, kemudian ada oksigen, kita juga bantu seperti tadi Pak Gubernur katakan bahwa dari Riau juga minta bantu ke provinsi lain juga, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir kita bikin bukan terakhir, ini selanjutnya adalah oksigen konsentrator. Sebenarnya ada seluruh grup di bawah Tanoto Foundation. Dan di Riau tentunya kami ada sini, ada Apikal, kemudian ada kami juga ada Azanagri. Ya. Nah, dari ini ada bagian daripada 3.000 yang dari Kemenkes itu. Karena begitu dikasih Kemenkes, kemudian Kemenkes kita bilang ke Riau juga ada, maka diputuskan Riau dapat 145 oksigen konsentrator. Dijalankan kepada 12 rumah sakit. Nah, mudah-mudahan oksigen konsentrator ini dapat bisa membantu masyarakat, ya apapun namanya, tetap kehidupan di tangan yang Maha Kuasa. Tapi kan kita mesti berusaha menyehatkan nama lain. Tetapi seperti tadi apa kata Pak Gubernur, kita sepakat sebenarnya kalau bisa alat ini tidak digunakan. Artinya apa? Berarti sehat semua. Sehat semua. Ya kan? Sehat semua. Ya, walaupun ada alat ini, jangan kita artinya jadinya wah ada itu. Jadi akhirnya kita melupakan prokes kita. Iya. Ya perlu kita lupakan. Nah, nggak boleh. Itu yang tadi tentunya kami juga perusahaan yang dari Pelalawan, kami juga terus menerus. Tidak hanya mengimbau di dalam, tapi di luar juga. Di luar, dan kami juga melakukan vaksin, ya baik vaksin dari perusahaan gotong royong, kemudian juga kita lagi membantu bagaimana supaya vaksin di Kabupaten Pelalawan juga bisa naik persentase. Kita tahu bahwa vaksin juga masih kecil persentasenya, dan kita harapkan Riau semakin hari semakin baik, kasus COVID-nya menurun. Kita tahu bahwa hari ini pun mulai kemarin kasus COVID-nya menurun. Jadi Pak Gubernur sampaikan, dan itu sangat melegakan kita. Tapi saya pribadi menghimbau, mari kita jaga prokes sehingga bisa menekan laju COVID. Terima kasih. Direktur RSUD Selasi Pelalawan menyampaikan ucapan terima kasih karena bantuan ini sangat dibutuhkan saat ini dalam menangani pasien COVID-19. Selain alat oksigen konsentrator, Gubernur Riau juga menerima bantuan tabung oksigen dari SKK Migas Sumbab Tank. Kita kepada RAPP, Tanoto Foundation yang telah memberikan bantuan oksigen konsentrat untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan. Apresiasi cukup baik untuk diberikan, semoga masyarakat Kabupaten Pelalawan dapat tertolong. Purwanto, Ceria TV melaporkan. Tim Justisi Pemko Pekanbaru diminta menyiagakan personil berjaga di pusat-pusat keramaian seperti pasar dan pusat pembelanjaan seperti mal. Hal ini dilakukan agar kelonggaran PPKM yang dikeluarkan bisa tetap diawasi dan dikendalikan.
Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan tidak mempersoalkan adanya pelonggaran bagi pusat perbelanjaan seperti mal kembali dibuka di Pekanbaru. Namun Ruslan ingin kelonggaran tersebut tetap diawasi dan dikendalikan. Anggota fraksi PDIP ini meminta Pemko menempatkan tim justisi yang bertugas memberikan himbauan dan juga ikut terlibat dalam memeriksa protokol kesehatan pengunjung yang masuk atau berkunjung di pusat perbelanjaan tersebut. Tentu perlu tim justisi di sana, ya kan? Sekarang kan yang menjadi biang dari penyebarannya adalah berkerumun kan. Jangan disampaikan di situ, lihat, dicek bagaimana apanya kan, pas masuk ke sana dilihat. Mau ibadah juga dilihat dulu. Itulah tujuannya kan, himbau pakai mic itu kan, toa kan. Jangan berkerumun, ya kan? Kemana? Di pusat protokol perbelanjaan, di pasar, ya kan? Tetap disiplin, buat pintunya masuk. Masuk, ini masuk. Keluar langsung gitu. Lihat, cek, masuk, periksa, masuk. Lihat jumlah di dalam, tentu seperti itu. Supaya disiplin kan, jadi semua bisa bekerja dengan baik, petugas pun aman, yang mau kita tuju pun tercapai, seperti itu. Ruslan meyakini dengan pengawasan yang ketat dan langsung, kasus penularan COVID-19 yang disebabkan karena kerumunan bisa ditekan bahkan dihindari. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. 8 ekor kukang yang ditangkap dalam operasi TSL oleh Ditreskrim Suspolda Riau Juli 2021 yang lalu berhasil dilepas liarkan. 8 kukang yang terdiri dari 2 ekor anakan dan 8 ekor dewasa tersebut dilepas liarkan ke kawasan Balai Besar KSDA Riau. 8 ekor kukang yang berhasil ditangkap pada operasi TSL oleh Ditreskrimsus Polda Riau bulan Juli 2021 lalu dilepas liarkan. Kukang terdiri dari 2 ekor anakan berumur sekitar 3 tahun dan 6 ekor dewasa berumur sekitar di atas 5 tahun dilepas liarkan pada Selasa 24 Agustus lalu di kawasan Balai Besar KSDA Riau. Sebelum dilepas liarkan terlebih dahulu, BKSDA Riau mendapatkan persetujuan dari penyidik Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian kukang diobservasi oleh tim medis untuk memastikan 8 ekor kukang sehat dan layak untuk dilepas liarkan. Liaran kukang yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa, di mana kukang ini adalah barang bukti yang mana proses penyidikannya oleh kawan-kawan dari Kepolisian Daerah Provinsi Riau. Kami sangat mengapresiasi dan berdasarkan hasil analisis dan observasi daripada tim medis Balai Besar KSDA Riau, karena ini satwa hidup dan masih mempunyai sifat liar, maka berdasarkan keputusan ataupun persetujuan dari pihak penyidik dan pihak kejaksaan, makanya Balai Besar KSDA Riau melakukan pelepasliaran di dalam kawasan konservasi yang ada di Provinsi Riau. Harapannya dengan pelepasliaran ini nantinya kukang segera bisa beradaptasi di alam dan bisa berkembang biak di mana kukang ini dilepasliarkan. Terkait dengan masih maraknya perdagangan TSL, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan perdagangan karena hal ini sangat melanggar peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 90 tentang KSDAE. BKSDA Riau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menangkap apalagi memperdagangkan satwa dilindungi karena melanggar undang-undang KSDA yang nantinya bisa dijerat hukum. Purwanto, Ceria TV melaporkan. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Kamis siang meresmikan Green Village atau Desa Hijau di Teluk Bano 2, Kecamatan Pakaitan. Peresmian Desa Hijau ini ditandai dengan penanaman pohon 5.000 pohon dari berbagai jenis. Peresmian Green Village di Teluk Bano 2, Kecamatan Pakaitan ini ditandai dengan penanaman pohon oleh Bupati Rokan Hilir, Wakil Bupati Rokan Hilir, serta disaksikan secara virtual oleh tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Helmi Basalama. Rasulillahi ajma'in. Ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Teluk Bano 2, Kecamatan Pakaitan dengan tema sebagai salah satu langkah antisipasi upaya mengurangi kerusakan lingkungan.
Dalam kegiatan ini ditanam sebanyak 5.000 pohon dari berbagai jenis seperti buah matoa dan lengkeng. Acara ini juga melibatkan mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, mahasiswa yang tergabung dalam Hipermarohi, serta Ikatan Keluarga Mahasiswa Pakaitan. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah memobilisasi peresmian desa hijau tersebut. Bahkan Afrizal berharap kementerian bisa menyerahkan sebanyak 2 juta bibit pohon sehingga bisa disebar keseluruhan kepenghuluan. Dalam acara tersebut, Afrizal juga menyampaikan ke Kementerian LHK bahwa saat ini RT RW Rokan Hilir 70% masih masuk dalam wilayah hutan lindung. Akibatnya banyak masyarakat yang kesulitan mengurus surat tanah. Untuk kepenghuluan Teluk Bano 2 ini juga luar biasa dari anak-anak mahasiswa kita, juga dari Unila, sampai rektornya turun juga ya tentang penanaman pohon daerah hijau. Ini sangat luar biasa dan kita juga pemerintah daerah apresiasi kegiatan ada di kita, anak-anak kita mahasiswa, presiden dari Hipermarohi, dari PKM, IKMP ini apa nih? Ikatan Keluarga Mahasiswa Pakaitan. Pakaitan, Ikatan Mahasiswa Pakaitan. Ini sangat luar biasa, ini Okta tuh ya. Okta tuh ya. Jadi ini sangat luar biasa, kami apresiasi untuk anak-anak mahasiswa ya, ke depannya lebih apa lagi, lebih gencar lagi. Apalagi ini mengarah ke pusat, tentunya bisa walaupun melalui Pikon kita sama Dirjen, tapi sedikit-sedikitnya sampai usulan kita ke Dirjen juga nanti insya Allah dari tenaga ahli menteri juga bisa sampai apa keluhan kita di Kabupaten Rokan Hilir ini supaya nanti juga bisa menjadi catatan mereka di sana. Jadi kita tentunya masyarakat ini juga dijaga tanaman yang sudah kita tanam. Kita mau lagi bukan di Teluk Bano 2 juga, ke seluruh Kabupaten Rokan Hilir ini daerah-daerah halaman-halaman rumah bisa ditanami dan dimanfaatkan supaya daerah itu semua pekarangan juga biar ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita mau juga nanti sesuai ke tempatnya ya, seluruh kepenghuluan lah di Teluk Bano 2 juga. Tadi kata dari tenaga ahli menteri dia masih punya 1 juta pohon. 1 juta pohon untuk di Riau ini. Insya Allah nanti kita mungkin sudah dikasih tadi kalau memang butuh bibit macam durian sama apa tadi petai, itu bisa dijemput bukan baru dari ya. Nanti juga kita udah kita ambil nanti juga nanti pemerintah daerah juga bisa bagikan di seluruh kepenghuluan yang ada di. Sementara itu, Jimmy Saputra Nasution, Presiden Mahasiswa Unilak, yang juga Koorpus BEM Riau, menjelaskan salah satu tujuan Green Village ini agar kampung yang ada di Riau, khususnya di kepenghuluan Teluk Bano 2, terhindar dari dampak pemanasan global. Besar harapan kampung hijau ini menjadi salah satu contoh di Rokan Hilir dan untuk selanjutnya bisa menjadi kampung pro iklim sesuai dengan program Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, hari ini memang seperti yang kita ketahui ya, kegiatan Green Village, kampung hijau. Kampung hijau yang kemudian memang ini salah satu langkah adaptif kita bagaimana terlindungi dari panasnya global saat yang kita rasakan. Kemudian ini tentu besar harapan kita bahwa ini salah satu upaya kita bagaimana kampung hijau yang dilaksanakan di Teluk Bano ini menjadi salah satu contoh untuk kampung lainnya nanti. Penanaman ini berada di Desa Teluk Bano ini atas dasar kerjasama juga dengan masyarakat yang antusias akan timbulnya desa hijau yang pada saat ini terletak di Desa Teluk Bano 2, yang mana
kita juga dari mahasiswa akan nantinya setelah penanaman ini tidak saja ditanam terus kita tinggal, tidak. Mungkin beberapa hari atau beberapa bulan kemudian kita akan monitoring dari mahasiswa, kita akan monitoring penanaman itu jelas atau tidak tumbuhnya, atau bisa ketika tanaman ini tidak selesai di sini atau kita ganti bibit yang lain nantinya. Cocok tidak dengan tanah yang berada di desa ini. Ini memang masyarakat di desa Pekaitan ini, di Kecamatan Pekaitan Desa Teluk Banu ini, mungkin mereka diduga memang ada lahan mereka yang diserobot oleh PT Jatim Jaya Perkasa. Mungkin beberapa waktu lalu masyarakat ini sedang berduka. Namun pada kesempatan yang baik ini, pada sore hari yang berbahagia ini, kami dari mahasiswa melalui kolaborasi dengan BEM Unila, bagaimana sedikit berbagi kebahagiaan kepada masyarakat di Kecamatan Pekaitan Teluk Banu 2 ini, bagaimana bisa mereka berbahagia. Ada program penanaman pohon, kemudian dihadiri oleh perwakilan daripada menteri, kemudian dihadiri bupati, wakil bupati dan Forkopimda, DPRD dan juga. Maka menurut kami ini cukup menjadi sedikit kebahagiaan lah bagi masyarakat kita tempatan di Kepulauan Teluk Banu 2 ini. Usai meresmikan Green Village, Bupati, Wakil Bupati, serta tenaga ahli Kementerian LHK, Rektor Unilak, Kepala OPD, Camat, serta Datuk Penghulu dianugerahi cenderamata dari mahasiswa sebagai kenang-kenangan. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menghadiri pelantikan pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Rokan Hilir periode 2021 sampai 2025. Afrizal Sintong mendukung berdirinya Kormi di Rokan Hilir karena bisa menangkal kecanduan bermain handphone di kalangan anak-anak. Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi Rokan Hilir periode 2021 sampai 2025 resmi dibentuk dan dilantik Selasa lalu. Pengurus Kormi Rokan Hilir ini dilantik Ketua Kormi Riau Doni Afrialdi. Acara pelantikan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Sulaiman serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan penyerahan bendera Pataka Kormi kepada Ketua Kormi Rokan Hilir Muhammad Maliki. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan dukungan atas berdirinya Kormi di Rokan Hilir. Kehadiran organisasi ini diharapkan bisa menangkal kecanduan bermain handphone di kalangan anak-anak. Afrizal menjelaskan cabang olahraga Kormi merupakan olahraga tradisional masyarakat yang perlu dilestarikan. Untuk itu, dengan dilantiknya pengurus Kormi, ke depan olahraga tradisional yang lama bisa terangkat kembali. Alhamdulillah, malam ini Kormi untuk Kabupaten Rokan Hilir telah dilantik oleh Pak Doni, ini Ketua Provinsi Riau, ini pengurus kabupaten yang baru dilantik. Ucapan terima kasih dan selamat dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Semoga Kormi ke depannya bisa membawa masyarakat Kabupaten Rokan Hilir membuka tradisi-tradisi yang lama, olahraga lama yang bisa untuk menyehatkan badan masyarakat kita. Apalagi di saat COVID-19 ini, mungkin olahraga ini juga perlu kita kembangkan lagi, kita bangkitkan kembali. Juga senam-senam ya, senam-senam yang dahulu ya itu bisa dikembangkan dan bisa nantinya bersinergi sama pemerintah daerah untuk mengayomi masyarakat, membawa masyarakat untuk supaya bagaimana bisa sehat, ya, menaikkan imun di saat kita dilanda pandemi ini. Ketua Kormi Riau, Doni Afrialdi, mengatakan dari 72 cabang olahraga Kormi di Indonesia, baru 36 cabang olahraga yang ada di Riau.
Dari 36 cabang olahraga tersebut, hanya 16 cabang olahraga yang aktif selama ini. Doni menjelaskan dari 16 cabang olahraga yang aktif akan diikutkan dalam pertandingan olahraga Kormi tingkat nasional di Palembang, Sumatera Selatan tahun 2022 mendatang. Atas nama Kormi Provinsi mengucapkan terima kasih atas support Pak Bupati. Kami telah lantik Saudara Dr. Muhammad Maliki sebagai Ketua Kormi Rokan Hilir yang akan membangkitkan, menyemangati olahraga-olahraga tradisional yang selama ini kita tinggalkan. Kita bangkit lagi sesuai dengan saran Pak Bupati tadi, supaya imun kita kuat. Dalam musim pandemi ini kita harus gembira, sehat, bahagia bersama keluarga. Walaupun kita harus prokes. Jadi untuk membangkitkan semangat masyarakat harus dari pemerintah dan teman-teman dari Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Ketua Kormi Rokan Hilir Muhammad Maliki mengatakan dalam waktu dekat Kormi akan memulai kegiatan Kormi dalam momentum HUT Rokan Hilir. Rencananya Kormi menggelar perlombaan tradisional seperti layang-layang, gasing, patok lele, senam, dan domino. Ya, yang jelas itu sekarang malam ini juga kita akan melakukan rapat kerja daerah. Nah, di sini akan diagendakan semua. Rapat kerja itu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tapi tadi yang kita dengar bahwa Pak Wakil Bupati atau pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam khususnya itu Pak Wakil Bupati itu meminta tadi sama saya secara khusus sebenarnya, dan itu juga sudah saya sampaikan ke pidato tadi bahwa mungkin HUT Rokan Hilir nanti 4 Oktober itu kita akan bikin pertandingan tradisional. Yang terdekat itu adalah layang-layang atau gasing. Mungkin itu yang akan kita gasak dalam waktu dekat. Kemudian kita ada Fornas. Fornas itu nanti diadakan di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Kota Palembang. Itu Juli. Nah, harapannya memang harus ada dari Rokan Hilir yang mewakili Provinsi Riau nanti yang akan hadir di Fornas sana. Usai pelantikan, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman serta tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada pengurus Kormi Rokan Hilir. Selanjutnya, Kormi Rokan Hilir melaksanakan raker menyusun program kerja ke depannya. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong dan Sulaiman, Kamis pagi menghadiri kegiatan Hari Ulang Tahun Kepenghuluan Harapan Jaya, Kecamatan Rimba Melintang. Dalam kegiatan ini, Afrizal berjanji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan kantor penghulu pada tahun 2022. Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Sulaiman Kamis pagi menghadiri kegiatan Hari Ulang Tahun ke-13 Kepenghuluan Harapan Jaya, Kecamatan Rimba Melintang. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati serta rombongan disambut dengan pencaksilat dan tari persembahan. Peringatan HUT Kepenghuluan ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati dan disaksikan sejumlah pejabat serta tokoh masyarakat yang hadir. Di acara tersebut, Afrizal Sintong mengucapkan selamat kepada masyarakat Harapan Jaya atas hari jadi yang ke-13. Afrizal Sintong mendoakan masyarakat Harapan Jaya semakin sejahtera dan ekonominya terus meningkat. Diakui Afrizal Sintong, Rimba Melintang merupakan salah satu kecamatan tertua di Rokan Hilir sebelum Rokan Hilir berdiri. Oleh karenanya, ke depan harus jadi prioritas. Afrizal berjanji tahun 2022, pemerintah daerah Rokan Hilir bersama DPRD akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan kantor penghulu yang saat ini masih menumpang.
Ini memperingati hari jadi Kepenghuluan Harapan Jaya. Tentunya kami dari pemerintah daerah apresiasi kegiatan ini dan juga kami doakan masyarakat Harapan Jaya bisa kompak selalu, sehat selalu, ekonominya lancar, ya. Pembangunannya juga nanti insya Allah lancar. Terima kasih. Harapan Jaya yang ke-13. Semoga baik ke depan. Datuk Penghulu Harapan Jaya, Rohmat, menjelaskan sejak dimekarkan tahun 2008 lalu sampai sekarang, Kepenghuluan Harapan Jaya belum memiliki kantor sendiri. Selain itu, Rohmat berharap ke depannya pemerintah kabupaten menganggarkan jalan penghubung antara penghuluan seperti ke Penghuluan Bangko Mukti dan ke Kelurahan Rimba Melintang. Saya semoga dengan datangnya Pak Bupati Rokan Hilir, Bapak Aprizal Sintong, dan Wakil Bupati Bapak Haji Sulaiman dapat memberikan kontribusi kepada kami, terutama kepada kantor kami yang belum punya, dan kedua jalan penghubung antara Harapan Jaya dan Karamukti yang satu-satunya jalan utama, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat kami di Kepenghuluan Harapan Jaya. Semoga dengan Bapak Bupati hadir di tengah-tengah kami berharap sungguh dan berharap sangat bisa terrealisasi apa yang kami harapkan, khususnya Kepenghuluan Harapan Jaya. Nah, jadi ulang tahun, di posisi ulang tahun hari jadi Kepenghuluan Harapan Jaya yang ke-13, mudah-mudahan juga selanjutnya dapat bekerja sama dan bersinergi dalam membangun Kepenghuluan Harapan Jaya ini sesuai dengan tema Bersatu Kita Kuat, Bersama Kita Hebat. Usai memperingati HUT ke-13 Kepenghuluan Harapan Jaya, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, Kepala OPD, dan Datuk Penghulu memberikan sertifikat penghargaan kepada para tokoh perjuangan pemekaran. Kemudian acara ditutup dengan tari persembahan siswa dan berbagai suku yang ada di Kepenghuluan Harapan Jaya. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan. Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong Kamis pagi mencanangkan program Kamis Bersih di halaman kantor Bupati Komplek Perkantoran Batu 6 Bagan Siapi-api. Kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman bibit pohon dan penyebaran bibit ikan. Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong Kamis pagi mencanangkan program Kamis Bersih di halaman kantor Bupati Komplek Perkantoran Batu 6 Bagan Siapi-api. Program ini diluncurkan dalam rangka membangkitkan semangat gotong royong di tengah masyarakat dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Program ini diharapkan dapat menciptakan udara yang bersih dan nyaman. Kegiatan Kamis Bersih ini ditandai dengan penanaman bibit pohon dan penyebaran bibit ikan. Dalam mendukung program ini, Bupati Rokan Hilir juga telah melayangkan surat kepada setiap organisasi perangkat daerah, Perkombinda, Camat, Lurah, Penghulu agar melakukan gotong royong setiap hari Kamis di lingkungannya masing-masing. Dalam kegiatan pencanangan Kamis Bersih ini, Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong menebar benih bibit ikan nila merah dan hitam sebanyak 17 kantong di kolam yang tidak jauh dari kantor Bupati. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.
Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, menghadiri acara Istighosah Kubro Keselamatan Negeri yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus menyantuni anak yatim piatu dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, menghadiri acara Istighosah Kubro Keselamatan Negeri di halaman Masjid Agung Al-Muhajirin, Kecamatan Simpang Kanan. Selain menghadir kegiatan istighosah, Wakil Bupati Rokan Hilir juga menyantuni sebanyak 115 orang anak yatim piatu. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Rokan Hilir, para kepala dinas camat Simpang Kanan, serta para datuk penghulu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, mengatakan kegiatan Istighosah Kubro dan santunan anak yatim merupakan kegiatan positif untuk menyiarkan agama Islam, sekaligus mendoakan Rokan Hilir agar dijauhkan dari wabah dan musibah. Sulaiman berharap dengan memperingati Tahun Baru Islam sekaligus pemberian santunan ini menjadi sarana berbagi kebahagiaan pada anak yatim. Pasalnya, doa anak yatim sangat mujarab sehingga sudah sepantasnya mereka diperlakukan dengan baik seperti menjaga anak sendiri. Jadi rencana berdua langsung kan. Itulah Bupati pesan katanya sampai masyarakat Simpang Kanan katanya ucapan terima kasih pada atas undangan masyarakat Simpang Kanan. Yang kedua Bupati pun pesan semoga dengan acara doa bersama tadi doa istighosah tadi semoga COVID-19 ini cepat dihilangkan dari negeri kita ini. Itu acara istighosah dan masalah anak yatim tadi. Juga Bupati pesan juga untuk dinas sosial didata kembalilah berapa banyak anak yatim di Rokan Hilir ini. Data diperbaiki melalui kepenghuluan, melalui camat laporkan ke dinas sosial supaya data itu jelas. Kemudian acara ini yang kedua kan peletakan batu pertama, Bupati pun ingin datang juga, tapi itulah waktu yang akan datang lah, mungkin Bupati datang lagi. Kita bangga nih terhadap saudara Ustadz Tajus yang mau mendiri rumah tapis. Tidak semua orang bisa mendiri dan tekad itu yang utama. Tekad itu yang utama. Kalau tekadnya kuat membangun ini, yakinlah cepat pembangunan selesaikan. Nah, kemudian tengok tadi suara-suara muridnya luar biasa, indah. Ngaji Qur'annya bagus, suaranya bagus, luar biasa. Bangga kita. Mudah-mudahan Simpang Kanan ini menjadi negeri kecamatan yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur lah. Kecamatan yang berkah. Yakin saya. Itu saya bilang tadi menginjak kaki suasana beda. 10 tahun lalu berbeda dengan saat ini. Tenang masyarakatnya. Yakin makanya berkah, semua sawitnya lancar, usahanya lancar. Tadi anak yatim itu luar biasa. 350 orang per bulan, 350.000 per bulan ya, 350 orang, luar biasa itu. Kadang 400 per bulan ya. Saya tahu selama ini kalau tempat kita mau Muharram tanggal 10, nak yayo tanggal 10 hari nak yayo. Menurut Pak Wati itu layak juga dicontoh ya. Contoh, mudah-mudahan kecamatan lain juga mengikuti lah. Nah, dengan pola seperti ini sebulan 350 uang, oh luar biasa. 350.000. Oh, itu mudah-mudahan lah. Ya, bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sendiri terhadap tapisnya macam mana, Pak? Insya Allah nanti pemerintah mendukung, sangat-sangat mendukung dan beri apresiasi dan mendukung. Nah, dengan suasana terus terang APBD kita ini kan kecil lah, 2022 pun kecil. Tapi mungkin dengan doa yang hafal Quran, yang tapis, insya Allah lah asumsi awal kecil bisa jadi besar itu. Kita berharap demikian. Nah, ya. Setelah melaksanakan acara Istighosah Kubro Keselamatan Negeri, Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman, juga berkesempatan meletakkan batu pertama pembangunan rumah Al-Quran Al-Asyakir di Kecamatan Simpang Kanan. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan. Usai pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya.
Dari dunia olahraga, klub sepak bola Tiga Naga mengaku kesulitan mencari sponsor. Hal ini diakibatkan tidak adanya kepastian jadwal pelaksanaan kompetisi Liga 2 Indonesia. Presiden klub Tiga Naga Rudi Sinaga angkat bicara soal sulitnya mencari sponsor dalam mendukung klub Tiga Naga untuk ikut berkompetisi di Liga 2 Indonesia. Kesulitan diakui Rudi akibat tidak adanya kejelasan jadwal pelaksanaan dan sistem pertandingan Liga 2 Indonesia itu sendiri. Menurut Rudi, ajang Liga 2 Indonesia saat ini sama sekali tidak menarik. Selain tidak jelasnya regulasi juga dikarenakan belum diketahuinya apakah kompetisi ini akan disiarkan secara langsung di TV atau tidak. Nggak ada bicara apa-apa, kecuali ada tekanan, ya kan, kayak beberapa tim yang punya itulah, ya kan, sebelum apa-apa sudah punya sponsor, ya kan, padahal secara logika, apa yang mau kita bicarakan dengan sponsor, apa yang mau kita suguhkan ke mereka, nggak ada, kalau mereka bilang klaim sekarang udah punya sponsor, di kotak saya nggak masuk logika, ya kan, dasar apa, liganya belum jelas, disiarkan tidaknya belum jelas, kapan mulainya belum jelas, jadwal belum jelas, tahu-tahu kamu punya sponsor. Kalau saya KPK, saya datang. Rudi juga mengaku bingung adanya keterangan dari sejumlah klub bola yang menjadi peserta liga yang menyatakan sudah memiliki sponsor. Kebingungan ini karena hingga kini kepastian pelaksanaan event Liga 2 juga belum diketahui. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Ceria TV Pekanbaru mengikuti verifikasi faktual oleh Dewan Pers secara virtual. Verifikasi faktual secara online ini menjadi yang pertama kali dilakukan di Provinsi Riau. Ceria TV Pekanbaru Kamis pagi mengikuti proses verifikasi faktual oleh Dewan Pers. Berbeda dari pelaksanaan verifikasi biasanya, kali ini verifikasi faktual dilakukan secara online. Dalam pelaksanaan verifikasi ini, tim redaksi Ceria TV memaparkan sejumlah penjelasan terhadap pertanyaan dan kelengkapan administrasi yang diminta oleh Dewan Pers. Verifikasi faktual ini dipimpin langsung oleh anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar yang merupakan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers. Selain itu juga ada Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan serta beberapa pegawai sekretariat Dewan Pers seperti Deritawati. Turut hadir juga di kantor Ceria TV dua saksi dari Dewan Pers yakni Ketua PWI Riau Zulman Saskedang dan Fahru Rozi Ketua AMSI Pusat. Verifikasi faktual secara virtual ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan oleh Dewan Pers di Provinsi Riau. Kondisi ini disebabkan akibat pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan dilakukannya verifikasi secara langsung. Hari ini Ceria TV KOID diverifikasi faktual secara virtual. Ini pertama di Riau dan hari ini saya bersama rekan saya Fahru Rozi diminta oleh teman-teman Dewan Pers menjadi saksi verifikasi faktual virtual ini. Dan tadi kita lihat ternyata memang Ceria TV sudah memenuhi persyaratan menurut kita sebagai saksi dan mudah-mudahan segera bisa diterbitkan sertifikasinya. Kita berharap memang ke depan Ceria TV KOID ini bisa menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik yang melindungi jurnalisnya, juga melindungi narasumbernya. Manajemen Ceria TV juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pers yang telah berkenan memberi kesempatan bagi Ceria TV untuk mengikuti proses verifikasi faktual yang menjadi standar diakuinya sebuah media dalam dunia pemberitaan. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Demikian program Ceria hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap ceria, tetap kreatif. Saya Melondari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.